Baik. Hari ini kita akan berdiskusi tentang atraksi intrapersonal dan hubungan intrapersonal. Jadi, setiap komunikasi interpersonal atau komunikasi antara dua orang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, salah satu faktornya ada faktor interaksi atau atraksi interpersonal. Ya, atraksi antara komunikasi interpersonal antara dua orang atau lebih dalam kelompok kecil. Kalau sudah besar, jadinya komunikasi kelompok. Oke, begini. Atraksi interpersonal dapat ikut mempengaruhi proses komunikasi interpersonal karena sangat berhubungan dengan ketertarikan penyampaian pesan dengan teman komunikasinya, yaitu penerima pesan. Atraksi interpersonal berbicara tentang ketika seorang individu mengetahui bahwa siapa tertarik pada siapa, atau juga siapa menghindari siapa. Artinya individu tersebut dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Nah, dalam atraksi interpersonal ini, seorang komunikator atau komunikan dalam proses komunikasi interpersonal dapat melihat atau memprediksi atau meramalkan apa yang dilakukan oleh sang penerima pesan, ataupun sebaliknya. Nah, dari apa? Dari daya tarik. Jadi ada faktor lain yang mempengaruhi komunikasi itu. Nah, faktornya apa aja? Nanti kita bahas. Kemudian, pentingnya peranan atraksi interpersonal adalah ketika seorang individu ingin membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa persoalan persona stimuli menarik individu tersebut. Nah, persona stimuli ini adalah hal-hal yang menarik rangsangan dari alat indera manusia, sesuatu hal yang berbeda atau pengetahuan atau pengalaman atau ciri khas yang diinginkan atau menarik perhatian individu. Contohnya gini, gamer. Nah, kalau seorang gamer mendengar orang lain sedang berbicara tentang game, indera dia kan menangkap tuh, indera pendengarannya, dia akan tertarik untuk mengetahui isi pesan itu. Wah, itu lagi ada orang yang ngomongin game, game apa ya? Nah, jadi ada faktor yang menyebabkan persona stimuli ini. Nah, faktor personal dan situasional akan menjadi penentu siapa tertarik pada siapa. Atraksi interpersonal kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Oke, kita bahas dulu faktor personalnya. Kesamaan karakteristik persona. Nah, kesamaan karakteristik personal atau kesamaan individu atau kesamaan karakter individu itu mempengaruhi komunikasi interpersonal. Kita tahu kalau komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang. Nah, komunikasi itu akan lancar atau efektif kalau karakteristiknya sama. Misalnya, orang yang satu, komunikan dan komunikatornya, suka musik. Sama-sama suka musik. Ketika mereka membicarakan musik, itu akan mempengaruhi komunikasi interpersonal itu. Akan jauh lebih intim, akan jauh lebih dimengerti oleh komunikan dan komunikatornya. Pesannya itu akan jauh lebih dimaknai. Sama. Ingat ya, pesannya karena sama karakteristiknya akan dimaknai sama. Sehingga komunikasinya jadi efektif. Kemudian, setelah kesamaan karakteristik, ada juga tekanan emosional yang mempengaruhinya. Atau stres. Tingkat stres seseorang itu kan berbeda-beda. Stres ini bukan hanya amarah ya, tidak. Ada orang yang stres, itu justru dia meluapkan dalam kebahagiaan, misalnya ketawanya, nggak pada tempatnya, atau mungkin kesedihan yang mendalam, atau mungkin nangis terus. Nggak hanya amarah, stres itu. Nah, tekanan emosional tertentu itu dapat mempengaruhi komunikasi antara dua orang. Contohnya gini, kalau Nisyahul itu lagi marah atau lagi sedih,
dia nggak akan mungkin bisa diajak berkomunikasi dengan baik oleh siapapun. Karena apa? Karena kondisi emosional Nishao itu dalam kondisi tekanan, dalam kondisi stres. Dalam kondisi stres, kita tidak bisa menangkap pesan komunikasi dengan baik. Begitupun dengan komunikator. Nah, komunikator yang sedang dalam kondisi tekanan emosional yang tinggi, ketika dia menyampaikan pesan, itu pun tidak akan tersampaikan dengan baik. Tidak akan tersampaikan dengan baik. Karena emosional itu akan mempengaruhi tekanan bahasa dia, cara berbicara dia. Dia tidak akan bisa melihat komunikan dia seperti apa kondisinya. Karena dia sendiri lagi stres. Ya siapa di sini orang yang lagi sedih misalnya, atau lagi bergembira, sangat gembira, tiba-tiba orang atau diam terhadap kita gitu. Padahal kita tuh lagi senang, tapi kok orang nggak senang sih. Itu kita lagi stres sebenarnya. Stres emosional dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Gitu. Kemudian ada harga diri yang rendah atau kurangnya percaya diri. Nah, dalam komunikasi interpersonal juga harga diri itu sangat mempengaruhi karakteristik seseorang dalam berkomunikasi. Nah, orang yang sangat percaya diri dalam arti gini, percaya diri itu didukung oleh pengalaman dan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu hal. Sehingga dia jadi percaya diri. Contohnya game tadi. Seorang gamer yang udah biasa main gamer, bahkan jadi pro gamer, dia punya pengetahuan dan pengalaman yang sangat luar biasa tentang dunia game, dia akan lebih percaya diri berbicara tentang game. Ya kan? Karena dia udah percaya diri nih. Beda halnya dengan orang yang baru belajar game, dia belum mengetahui banyak hal tentang gamer, tentang dunia gamer, kemudian dia berbicara tentang game. Tingkat percaya dirinya akan berbeda gitu. Harga diri itu akan mempengaruhi komunikasi interpersonalnya. Karena biasanya orang yang penuh pengalamannya, yang banyak pengalaman dan pengetahuannya dalam satu bidang tertentu, dalam menjelaskan sesuatu akan dapat diterima oleh komunikannya dengan baik sepesan itu. Jadi dia apa ya? Kan kalau gamer itu ada bahasa-bahasa game yang tidak dimengerti oleh orang awam. Tapi kalau orang itu udah terbiasa atau punya pengalaman dan pengetahuan yang banyak tentang dunia game, dia akan menjelaskan dengan lebih baik gitu ke orang yang awam misalnya atau orang yang baru belajar game. Gitu. Jadi harga diri ini juga mempengaruhi. Kalau bahasa sekarang sih demam panggung. Di sini ada nggak yang demam panggung? Yang susah untuk berbicara ketika di depan banyak orang misalnya. Nah, itu juga sama, itu harga diri. Nah, salah satu tips agar harga diri kalian itu jadi tinggi atau percaya diri adalah perbanyak pengetahuan dan pengalaman kalian terhadap bidang yang ingin kalian bicarakan depan publik. Contoh misalnya kalian ingin bicara tentang batik pada hari tertentu misalnya, pidato lah gitu, dalam public speaking ya. Ya kalian perbanyak dulu baca, batik itu apa sih, di Indonesia tuh batik kayak gimana, ada aturannya nggak sih, undang-undangnya apa. Perbanyak dulu pengetahuan kalian, pengalaman kalian. Lihat nih, store-store batik tuh sebenarnya sekarang tuh modernnya lagi apa sih? Atau batik tuh ada batik tulis dan batik tekstil seperti apa sih? Perbanyak dulu pengalaman pengetahuannya. Itu akan meningkatkan percaya diri kalian dalam berkomunikasi. Karena percaya diri itu penting. Percaya diri itu akan meningkatkan emosi kalian ke tahap yang stabil. Stabil. Setelah kalian stabil, kan akan bisa mengetahui atau melihat, oh komunikan kalian tuh lagi seperti ini kondisinya. Jadi bahasa yang saya gunakan harusnya seperti ini. Begitu. Kemudian isolasi sosial. Ini yang paling berpengaruh sih. Isolasi sosial ini sangat berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. Orang yang jarang berkomunikasi dengan dunia sosialnya akan sulit berkomunikasi secara interpersonal. Karena berkomunikasi interpersonal itu kita banyak bertemu dengan orang. Kalau kita hanya mengurung diri di kamar, itu nggak akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang, dengan banyak orang. Itu isolasi sosial. Kalau di bukunya Pak Jalaluddin Rahmat, mungkin kalian pernah baca, atau mungkin ada yang pernah baca.
Ada seorang anak yang dari kecilnya dia hanya ditempatkan di sebuah kamar, tidak pernah diajak komunikasi sama sekali, hanya diberi makan dari sebuah lubang di bawah pintu. Ini pengetahuannya nih. Bagaimana isolasi sosial itu ternyata menentukan proses komunikasi. Nah, selama bertahun-tahun anak itu terus dikasih makan tapi nggak pernah diajak komunikasi. Dia nggak pernah mendengar orang berbicara, dia tidak pernah mendengar suara-suara, tidak, karena dia dikurung di kamar. Dia tidak pernah bertemu dengan orang, yang dia tahu hanya makan dan minum. Ketika dalam umur tertentu, dibukalah pintu itu. Dan alangkah terkejutnya orang, kan karena ini kan percobaan yang sangat kejam ya sebenarnya, percobaan sangat kejam gitu. Jadi akhirnya polisi pun turun tangan, dibukalah pintunya, dan anak itu ternyata jadi aneh. Jangankan berkomunikasi, dia menganggap makhluk lain tuh ya bukan bagian dari dirinya. Jangankan bisa berkomunikasi, gitu. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dunia sosial itu penting dalam komunikasi. Nah, untuk meningkatkan komunikasi interpersonal yang baik, kita harus menghindari isolasi sosial. Jadi nggak boleh tuh orang komunikasi itu takut takut dalam dunia sosial, nggak boleh. Harus wise, harus terus kemana-mana, kita harus banyak ketemu orang komunikasi itu. Jangan mengurung diri. Biarin aku mau di kamar aja, yang penting aku, kalau bahasa kerennya sih dulu kupu-kupu gitu. Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu. Nggak mau berkomunikasi, nggak mau berorganisasi. Akhirnya pengalaman pengetahuannya hanya sebatas itu aja. Dia tidak bisa memiliki pengetahuan yang lebih banyak gitu. Dalam dunia komunikasi ya kan, karena komunikasi itu besar di pengalaman. Kalian bisa berkomunikasi dengan banyak orang karena kalian pernah bertemu dengan banyak orang. Kalian pernah berbicara dengan banyak orang. Nanti kalian akan memiliki pengalaman, oh kalau orangnya kayak gini, aku bicaranya kayak gini. Oh kalau orangnya seperti ini, karakternya aku harus bicara seperti ini. Gitu. Hindari isolasi sosial. Mungkin di sini mungkin udah pernah, atau mungkin adik kalian isolasi sosial, mengisolasi dirinya, nggak boleh. Ajak keluar dari kamar. Kamu tuh jangan main game aja deh. Yuk kita main, yuk kita berbicara apa, pokoknya ajak. Karena isolasi sosial itu akan menghambat, kalau kata Maslow kan kemarin, akan menghambat pola pikir, kreativitas berpikir. Jangankan komunikasi, semuanya akan terhambat. Gitu. Itu faktor personalnya. Ya, faktor situasional. Kalau faktor personal itu faktor individu pribadi. Kalau situasional itu situasi tertentu, dalam kondisi tertentu. Nah, pertama daya tarik. Kita tahu lah kalau kita dalam kondisi wawancara, misalnya wawancara, kalian kan pernah wawancara kerja kan? Pernah kan? Kalian harus pakai baju kemeja tertentu, rok atau celana tertentu, cara duduk kalian pun mungkin diatur sama kalian. Kerudung kalian pun kerudung tertentu. Itu apa? Untuk meningkatkan daya tarik. Karena daya tarik itu sangat penting untuk memulai komunikasi interpersonal. Orang akan lebih tertarik dengan daya tarik yang pas sesuai dengan situasinya. Contohnya tadi ketika wawancara, daya tariknya ini. Beda dengan kalian lagi jalan-jalan sama teman, nggak mungkin kan kalian pakai baju kantor. Ada pakaian sendiri kan, ada daya tarik sendiri gitu. Itu daya tarik itu sangat penting dalam komunikasi itu. Untuk membuat orang tuh aware atau memperhatikan kalian dulu. Kan kalau dalam komunikasi itu sebelum kita berkomunikasi kita harus attention dulu. Attention itu apa sih Pak? Yang membuat orang tuh aware dulu atau menyadari kita tuh ada gitu. Baru orang itu bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan, kan begitu. Kalau orang itu tidak menyadari kita ada, kita ngomong, ya kita sama aja dianggap tidak ada oleh orang itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan daya tarik. Ciptakan daya tarik itu. Misal dengan pakaiannya seperti apa. Kalau di protokoler nanti kan ada protokoler komunikasi, kan ada protokoler, nanti di protokoler bagaimana sih meningkatkan daya tarik, terus ada ganjaran atau reward. Reward itu
dapat meningkatkan komunikasi interpersonal secara situasional. Contohnya, perempuan itu kalau lagi ada laki-laki ingin mendekati perempuan, biasanya dikasih apa sih? Coklat. Ada dikasih coklat, dikasih bunga. Oh, masih masih ada nggak sih sekarang cowok-cowok yang ngasih bunga? Masih ada nggak sih? Paling boneka sekarang ya, boneka. Atau mintanya apa? Mintanya bunga bank, Pak. Sekarang mah, Pak. Mintanya malah tabungan, Pak. Bukan lagi itu. Oh, gitu. Jadi reward ini sebenarnya dilakukan dalam situasi tertentu untuk meningkatkan komunikasi interpersonal atau atraksi interpersonal. Ada maksud tertentu nih orang memberikan reward pada kita tuh. Supaya apa? Salah satunya supaya attention. Supaya kita tuh, apa ya, dia tuh menganggap kita tuh ada gitu. Dengan kita misalnya, kita kasih ini nih, aku kasih coklat ke kamu dong, karena kamu suka coklat misalnya. Terus kamu kan jadi berpikir, oh iya ya, oh kamu baik banget sih, kamu udah ngasih coklat ke aku. Kan jadi komunikasi kan terjalin dengan secara perlahan, attention atau reward, ada juga keakraban. Kalau keakraban kan udah tahu lah, sahabat itu jauh, apa sih, keakraban itu menjadi pembuka komunikasi interpersonal yang sangat baik. Kalian akan lebih terbuka pada orang yang akrab dengan kalian dibandingkan orang yang tidak akrab dengan kalian. Kedekatan, kita udah belajar tentang proximity, proxemic, jarak, intim daerah segala macam, dan kemampuan terakhirnya, kompetensi. Tadi saya bilang pengetahuan. Pengetahuan yang sama akan membuat kalian lebih gampang memaknai pesan itu secara sama. Kan yang terpenting dalam komunikasi itu, komunikan memaknai pesan yang sama dengan komunikator. Benar? Ya, kalau kalian ingin bercerita tentang sebuah cerita horor, itu dimaknai sama oleh si komunikan, bahkan mungkin lebih. Sehingga si komunikan itu jadi merinding, ketakutan, sampai di kamar ke kamar mandi harus diantar, padahal hanya dengan sebuah cerita gitu. Itu kan tujuan komunikasi, pesan itu harus dimaknai sama. Makanya kompetensinya juga harus minimal sama. Atau diturunkan, kalau kalian ngomong sama anak kecil, ya samakan kompetensi dengan itu. Kalau kalian ngomong dengan orang lebih besar, ilmunya lebih tinggi, samakan kemampuannya. Artinya kalian ambil pengetahuan itu dari dia seperti apa. Gitu. Nanti akan dibuka lagi lah di komunikasi interpersonal. Kemudian ada indikator atraksi interpersonal. Ada kedekatan, keakraban, penampilan fisik udah tadi, dan kesamaan. Ya. Kemudian pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal, ada penafsiran pesan dan penilaian. Ya tadi saya udah bilang ada penafsiran pesan. Penafsiran pesan itu harus ditafsirkan sama maknanya oleh si komunikan. Ingat ya, kalau ditafsirkan sama. Jadi sebagai penyampai pesan kita nih, sebagai seorang komunikator, harus bisa membuat si komunikan itu menafsirkan pesan yang sama, sehingga efektif komunikasinya. Kemudian dinilai sama oleh siapa si komunikatornya. Ketika kalian berbicara tentang komunikasi politik dengan komunikan, orang itu langsung memberikan impact balik sama kalian, menilai, oh orang ini jago komunikasi politik. Berarti sampai maknanya. Kalian dinilai sama, karena kalian menyampaikan pesan tentang komunikasi politik misalnya. Kemudian efektivitas komunikasi. Kan kita udah belajar tentang efektivitas komunikasi dari berbagai macam, ada Harold Laswell, ada segala macam ya. Samanya berhubungan sebenarnya. Kemudian gini, minggu lalu kita belajar tentang persepsi interpersonal, konsep diri, dan sekarang atraksi interpersonal. Nah, ketiga hal ini ujung-ujungnya adalah untuk menjaga hubungan interpersonal atau menciptakan hubungan interpersonal. Hubungan yang baik di bidang kehidupan antara dua orang. Rawat dulu antara dua orang dulu. Dua orang maksudnya gini, kalian sama adik kalian yang pertama, kalian sama adik kalian yang kedua, kalian sama orang tua kalian, kalian sama ibu kalian sama teman kalian gitu. Rawat dulu satu-satu. Karena ingat, manusia itu unik. Sebelum kalian berbicara komunikasi kelompok, kalian harus bisa dulu merawat hubungan interpersonal antara satu-satu dulu gitu. Gitu ya. Makanya di sini interaksi yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain
dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Ya, hubungan interpersonal merupakan keseluruhan hubungan baik yang bersifat formal ataupun non formal yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam berbagai situasi kerja dengan tujuan untuk mengembangkan rasa bahagia dan rasa kepuasan atau rasa puas serta kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil yang lebih produktif dan memuaskan. Abraham Maslow, segitiga kebutuhan. Masih ingat nggak? Yo, yang minggu kemarin kita belajar segitiga kebutuhan Abraham Maslow. Bahwa kata Maslow untuk menciptakan sebuah kebahagiaan, rasa puas, kreativitas, kita harus memenuhi dulu kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu kebutuhan dasar manusia di dalam segitiga Maslow adalah hubungan baik yang menciptakan kenyamanan dan keamanan. Makanya itulah yang dilakukan oleh Tokopedia, Shopee, Google, menciptakan apa? Menciptakan keamanan dan kenyamanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dari karyawannya. Dan model pertukaran sosial, teori hubungan interpersonal itu ada banyak ya. Ini hanya 4 aja, 4 itu yang paling banyak digunakan. Sebenarnya ada banyak sih, ada banyak teori pertukaran sosial tuh. Ya, kita model pertukaran sosial itu social exchange theory. Kalau social exchange theory itu berbicara bahwa komunikasi atau hubungan interpersonal itu kayak transaksi dagang kata dia. Jadi lu jual gue beli. Jadi ada maksud dan sebab ketika kita melakukan komunikasi interpersonal. Hubungan itu kita jaga pasti ada sebabnya. Kayak dagang gitu. Ada keuntungan yang bisa kita ambil atau mungkin itu menghasilkan kerugian. Kalau kata social exchange theory itu komunikasi atau hubungan interpersonal itu mirip kayak transaksi dagang. Kayak tadi ngasih coklat, ada transaksi dagang kan? Dengan ngasih coklat ke kamu, berarti dia tuh pingin kamu tuh melakukan sesuatu pada dia. Kan begitu. Transaksi dagang kan? Ada sebab, ada akibat. Itu transaksi dagang, itu komunikasi interpersonal. Maka orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Jadi orang tuh memiliki hubungan dengan orang lain tuh sebenarnya ada sesuatunya. Jadi kalian tuh jangan senang dulu kalau ada yang ngasih coklat ke kalian tuh. Pasti ada sesuatu yang ingin dia capai ketika kalian tuh diberikan sesuatu tuh. Kalau kalian transaksi dagang loh hubungan interpersonal itu. Ya sama aja dayang, bisa dayang berteman sama teman itu kan pasti ada tujuannya. Gak mungkin, aku mau teman aja sama dia. Gak mungkin. Pasti ada tujuannya secara tidak tersirat. Ataupun dayang tidak menyadari tujuan itu. Gitu. Karena itu hubungan itu sebagai kan transaksi dagang. Nah, setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan, ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Ya kan? Kalau udah mulai berpikir nih, oh ya aku kan apa kepuasan sosial atau hubungan sosial yang kalian jaga itu selalu kalian tinjau. Kalau itu sudah tidak memiliki keuntungan bagi saya, ya saya tinggalkan. Siapa yang suka kayak gitu? Itu normal loh dalam komunikasi interpersonal, dalam hubungan interpersonal. Jadi manusia itu sebenarnya hanya apa ya berusaha untuk hubungan itu secara sukarela aja gitu. Ketika itu tidak bisa memuaskan dirinya lagi atau memuaskan kebutuhannya ya maksudnya ya kebutuhannya udah dia jauhi. Bukan ditinggalkan tapi dia jauhi. Siapa tahu nanti mungkin itu bisa memuaskan kebutuhannya lagi. Ya, itu maksudnya tuh. Kemudian ada model lain. Ada model peranan. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara. Jadi kalau kata model peranan, manusia itu berhubungan interpersonal seperti sedang bersandiwara dalam panggung sandiwara. Ada naskah yang diciptakan oleh seseorang itu secara tidak sadar untuk membuat hubungan interpersonalnya. Contohnya gini, Viana ketika ke kampus, atau sekarang deh lagi kuliah misalnya ya Viana, kan
Viana itu sebenarnya sedang bersandiwara di sini. Bersandiwara kan ingin terlihat lebih baik, ingin terlihat dia memperhatikan, makanya melihat kamera. Sebenarnya Viana kalaupun hanya mendengarkan aja bisa sambil makan mungkin, atau sambil dengerin musik mungkin. Ya karena perempuan itu katanya bisa menangkap 5 hal dalam waktu yang bersamaan. Secara teori ya. Oke. Nah, tapi kan Viana itu sedang bersandiwara sama saya sekarang. Viana menciptakan naskah dari apa? Dari ekspresi, dari kerapihan rambut, dari cara duduk. Ekspresi itu adalah naskah, naskah verbal dalam komunikasi. Manusia itu bisa dilihat dari naskah verbalnya. Saya bisa melihat Fani seperti apa sekarang, Nishahu lagi kayak gimana sekarang. Itu naskah. Naskah yang diciptakan oleh orang itu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuannya. Betul? Itulah komunikasi. Oke, kemudian mode permainan. Nah, mode permainan ini dikenal dengan analisis transaksional. Ya, orang-orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Ya, saya udah bicara waktu itu bahwa komunikasi itu ada bermain. Bermain dalam arti ketika kita menguasai permainan itu, kitalah pemenangnya. Menguasai permainan itu kita bisa mengubah komunikan. Jadi ketika kita bisa merubah komunikan sesuai dengan keinginan kita sebagai komunikator, kita menang. Cukup gitu. Apalagi komunikan itu bisa kita kendalikan. Terakhir adalah mode interaksional. Ya, model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Sistem memiliki sifat struktural, integratif, dan medan. Kemudian, semua sistem terdiri atas subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Setiap hubungan interpersonal harus dilihat dari tujuan bersama, mode komunikasinya, metode komunikasinya, ekspektasinya, pelaksanaan peranan, serta permainan yang dilakukan. Nah, kalau mode interaksional ini adalah model yang digabung dari semua mode yang tadi awal. Ada permainan, ada interaksi, ada hubungan dagang. Jadi dalam hubungan interpersonal itu kita harus melihat semuanya nih. Jadi, nah sekarang udah mulai berpikir kalian harus mulai ketika saya berhubungan dengan berteman dengan si A, pikirkan kembali tujuannya apa sih? Ekspektasi saya untuk berteman dengan dia apa? Apa yang bisa saya dapatkan dari dia? Hal positif, hal negatif. Bagaimana pelaksanaan peranannya? Apa yang saya lakukan dengan dia ketika berkomunikasi? Menambah ilmu, menambah pengalaman, atau hanya hiburan? Nah, itu mode interaksional gitu. Interaksi itu memiliki sistem-sistem yang lain. Jadi kalau kalian berhubungan dengan orang tuh ada tujuannya masing-masing gitu. Nah, tujuan itu berbeda-beda. Ada tujuan, misalnya saya berhubungan dengan Nesya Hall. Tujuannya adalah apa? Subsistemnya akademik, mahasiswa, dosen, penelitian, gitu, subsistemnya. Dia tujuannya berbeda-beda nih orang berkomunikasi itu. Padahal dengan orang yang sama, tapi subsistemnya berbeda-beda. Misalnya hiburan mungkin hanya untuk bercanda, begitu. Ya, kemudian ini tahap hubungan interpersonal, ada pembentukan hubungan interpersonal, peneguhan, pemutusan tinggal baca. Kemudian fase-fasenya kalian tinggal baca juga. Kemudian peneguhan hubungan interpersonal juga tinggal baca. Ya, kenapa? Karena itu mudah. Kemudian ada kompetensi dalam pemutusan hubungan interpersonal. Kompetensi adalah satu pihak yang berhasrat, oh ini salah salah ketik nih, memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Ya, terus dominasi, kegagalan, provokasi, dan perbedaan nilai kalian tinggal baca aja. Ya, kemudian ini faktor yang mempengaruhi menumbuh hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. Salah satunya sikap, percaya, atau trust. Kalau orang sudah percaya sama kita, dia akan mendengarkan apapun yang kita bicarakan.
Beda halnya dengan orang sudah nggak percaya sama kita. Mau kita ngomong sampai berbusa pun dia nggak akan dengerin. Nah, untuk supaya orang itu bisa menjadi apa, mendengarkan komunikasi yang kita inginkan, mendengar pesan yang kita inginkan, kita harus membuat kepercayaan dulu pada dia. Tumbuhkan dulu rasa kepercayaan itu. Contohnya, kalau kita mau berbicara tentang game pada seorang yang awam tentang game, tunjukkan dulu kepercayaan pada dia. Kita tuh main game depan dia. Oh, kamu tuh jago banget ya main gamenya. Jadi dia tertarik sama kamu. Itulah berbicara, itulah komunikasi. Kemudian sikap yang sportif. Sportif ini adalah kita bisa menerima sudut pandang orang lain dalam kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu. Gitu. Artinya kalau salah ya salah, benar ya benar. Itulah komunikasi. Kan banyak orang yang nggak tahu diri ya. Dia tuh nggak mau menerima pandangan orang lain. Dia menganggap dirinya itu paling benar. Ada kan orang kayak gitu kan? Sehingga apa? Sehingga dia tuh tidak bisa baik dalam komunikasi interpersonalnya. Dalam komunikasi interpersonal, pandangan orang lain itu harus kita yakini kebenaran atau kesalahannya sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, atau situasi tertentu di situ. Tujuannya apa? Agar meningkatkan kepercayaan. Nah, jadi sportivitas itu penting. Mengakui bahwa pandangan itu baik buruknya. Karena ketika kita bisa menerima pandangan orang lain, itu akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita. Artinya ilmu kita jadi berkembang. Itulah yang akan meningkatkan yang ketiga nih, sikap terbuka. Manusia sebagai makhluk sosial disebut manusia yang terbuka ketika dia bisa menerima pandangan orang lain, betul? Ya, di sini kalau ada orang yang nggak bisa menerima pandangan orang lain, yang ada pusing sendiri. Karena pandangan orang lain itu bisa jadi menjadi pengetahuan yang baru bagi kita. Pengalaman yang baru bagi kita. Itu menambah ilmu kita jauh lebih hebat dibandingkan kita mencarinya sendiri. Kemudian, mengenal secara dekat, tadi udah keakraban, saling memerlukan, atau saling memiliki kebutuhan tadi udah. Pola hubungan antar pribadinya yang menunjukkan oleh adanya keterbukaan di antara keduanya udah tadi. Kemudian keterbukaan, kemudian kerjasama. Nah, indikator hubungan interpersonal itu terakhirnya adalah ada kerjasama di antara keduanya. Nah, kenapa kita harus mempelajari hubungan interpersonal? Ini karena sebagai seorang ahli komunikasi ini bisa menjadi bahan penelitian kita. Contoh adalah misalnya hubungan komunikasi interpersonal antara ibu dan ayah yang berjauhan. Bisa kita teliti tuh. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Mohon maaf jika saya ada salah dan semoga kelebihannya itu bisa jadi kelebihan juga buat kalian. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.